Annyeonghaseyo Yorobun, hari ini kita akan membahas tentang perbandingan antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Ini adalah bagian awal dari buku EPS Topik. Saya rasa kita harus memahami ini terlebih dahulu sebelum nanti kita belajar tentang Hangul maupun belajar lebih jauh tentang bahasa Korea. Jadi, silahkan untuk dipelajari terlebih dahulu agar nanti ini menjadi pemula bagi kita untuk belajar Hangul dan setelah itu akan belajar bahasa Korea lebih jauh. Ini merupakan bagian dari playlist belajar Korea menggunakan buku EPS Topik HRD. Terima kasih banyak. Halo, selamat datang di channel saya, Ardila Putri. Jangan lupa subscribe channel ini ya untuk mendukung saya. Plus like and share-nya. Enjoy! Nah, di dalam rumpun bahasa Indonesia dan bahasa Korea itu memiliki rumpun bahasa yang berbeda. Kalau negara-negara kita gitu kan ya, itu rumpun bahasanya Austronesia, sedangkan kalau bahasa Korea itu rumpun bahasa Altai, makanya terdapat perbedaan, baik itu cara pengucapan, kemudian juga struktur kata dan struktur kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea, yang pada akhirnya menyebabkan ini menjadi sedikit tantangan bagi kita orang Indonesia dalam mempelajari bahasa Korea. Kalau seandainya teman-teman nanti akan lihat, itu biasanya orang Korea lebih mudah belajar bahasa Jepang dan juga sebaliknya. Orang Jepang itu jauh lebih mudah belajar bahasa Korea dibandingkan kita yang belajar bahasa Korea maupun bahasa Jepang. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mempelajari bahasa Korea maupun bahasa-bahasa lainnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk belajar lebih jauh tentang bagaimana sih struktur bahasa dari baik itu bahasa Korea maupun bahasa lainnya. Nah, dalam hal ini, di video ini kita akan membahas lebih jauh tentang bahasa Korea. Nah, gimana sih bedanya dengan bahasa Indonesia sehingga nanti mempermudah kita dalam mempelajarinya. Yang pertama itu adalah terkait dengan pelafalan ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada 5 pelafalan tunggal A, I, U, E, O, tapi kalau untuk bahasa Korea itu ada 8 pelafalan. Nanti kita akan belajar bagaimana pelafalan vokal ini saat kita belajar Hangul. Nah, kemudian kalau untuk bunyi letupan bersuara dan tidak bersuara itu ada kayak P, T, K, C di dalam bahasa Indonesia, tapi kalau di dalam bahasa Korea itu lebih banyak dan lebih kompleks pembagiannya. Ini nanti kita akan belajar di bagian vokalnya bahasa Korea di bab selanjutnya. Nah, sama halnya dengan huruf S. Di bahasa Indonesia itu hanya ada 1 huruf S, sedangkan di bahasa Korea ada 2 huruf S. Dan untuk R dan L di dalam bahasa Indonesia itu dibedakan. Sedangkan di dalam bahasa Korea, R dan L itu hanya 1 dalam alfabet mereka. Hal lain yang juga berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea adalah terkait dengan pelafalan. Kalau seandainya di dalam bahasa Indonesia kita melafalkan suku kata itu terpisah satu persatu. Sedangkan kalau di bahasa Korea itu nyambung gitu loh. Contoh, makna. Kita makna. Sedangkan kalau di dalam bahasa Korea ada kata namanya makne. Nah, dia langsung makne. Tidak ada makne. Tidak ada kayak gitu. Jadi dia langsung makne. Gitu. Ini juga sangat penting teman-teman dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea itu berbeda terkait dengan tata bahasa. Nah, ini yang menyebabkan kita memiliki PR lebih banyak dalam mempelajari bahasa Korea karena tata bahasa mereka itu berbeda dengan tata bahasa kita. Dalam belajar bahasa Indonesia, kita mengenal dengan struktur kalimat subjek, predikat, objek atau SPO. Nah, kalau di dalam bahasa Korea malah sebaliknya. Mereka punya struktur subjek, objek, predikat. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami dalam membangun kalimat di dalam bahasa Korea.
Dari yang ada di layar, saya minum kopi, itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di bahasa Korea, itu adalah saya, subjek, kopi, objek, minum, predikat. Jadi kata kerja itu diletakkan di akhir selalu. Nah, perbedaan lainnya adalah kalau seandainya kita itu biasanya kata benda dulu, baru kata sifat. Sedangkan kalau di bahasa Korea, maka kata sifat dulu, baru kata benda. Contohnya, kita biasanya di bahasa Indonesia bilangnya anak cantik. Nah, tapi kalau di bahasa Korea malah sebaliknya, cantik dulu baru anak. Jadi kayak yepen ai gitu kan ya, itu artinya adalah anak cantik. Jadi dia kayak mix gitu loh, kayak berpindah tempat dibandingkan yang di bahasa kita. Sama halnya dengan preposisi dan kata benda. Saat kita bilang di rumah contohnya, maka kita di dulu baru rumah, menerangkan tempat gitu. Nah, hal yang berbeda dengan bahasa Korea. Mereka menerangkan kata bendanya dulu baru dilanjutkan dengan preposisinya. Contohnya ini di rumah bagi mereka itulah jibeso. Jib itu artinya rumah. Eso itu adalah preposisi atau tempatnya. Teman-teman, nanti dalam mempelajari bahasa Korea, kita akan mempelajari banyak preposisi, banyak partikel yang harus kita pahami gitu. Nah, contohnya yang tadi, jibeso, kan jip itu artinya rumah, yeso itu artinya di. Nah, kita belajar jadinya jibeso gitu, bukan eso jip gitu. Sama halnya ketika kita membahas tentang kepemilikan contohnya. Contoh rumah teman. Rumah teman saya. Bagi kita itu adalah rumah teman saya. Bagi mereka malahan saya dulu, baru teman, baru rumah. Jadinya kalau rumah teman jadinya cingkui chip. Tapi kalau seandainya rumah teman saya, ne cingkui chip. Jadi ada perbedaan dari struktur bagaimana kita menjelaskan kepemilikan sebuah benda. Nah, ketika kita ingin menjelaskan keinginan, contohnya, saya ingin tidur. Jadi ingin tidur nih kan. Jadi ingin dulu baru tidur. Kalau dalam bahasa Korea malah sebaliknya. Kita mengatakan kata kerjanya terlebih dahulu, baru setelah itu kata kerja bantunya. Contoh, kita ingin tidur, berarti kita bilang ca dulu, tidur itu ca. Jadi ca kosipoyo. Jadi kosipoyo itu artinya ingin. Jadi sesuatu yang kita inginkan itu kita taruh di depan. Ca kosipoyo atau saya ingin melihat bogo sipoyo gitu. Sama halnya dengan kalimat negatif atau kalimat negasi atau larangan. Kalau kita bilangnya jangan makan. Kalau mereka makan jangan. Jadi jangan makan diartikan dalam bahasa Korea itu adalah mok jima. Mok itu artinya makan. Jima itu artinya jangan. Jadi ada kebalikan gitu dibandingkan bahasa kita di Indonesia. Itu tadi kan susunan kata ya. Sekarang kita melihat susunan kalimat. Apa sih bedanya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea, itu perbedaan kalimat adalah kalau di dalam bahasa Indonesia itu tidak ada partikel penanda. Sedangkan kalau di dalam bahasa Korea itu ada partikel penanda. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia, Udin minum kopi. Nah, jadi Udin subjek, minum objek, kopi minum itu predikat, kopi objek. Sedangkan kalau dalam bahasa Korea itu berbeda. Karena apa? Dia ditandai dengan yang namanya partikel subjek dan partikel objek. Teman-teman lihat di layar itu ada Udini, terus ditandai, dibulatin kan. Nah, I itu adalah partikel subjek yang menandakan bahwa kata itu adalah subjek. Sama dengan kopirel. Rel itu ditandai karena itu adalah objek.
Nah, jadi ada partikel penanda subjek, ada partikel penanda objek. Jadi saat kita melihat sebuah kalimat, kita bisa menentukan mana subjek, mana objek itu dari partikelnya. Kita nanti akan belajar tentang partikel ini lebih lanjut di tata bahasa. Selain itu, untuk penanda waktu itu juga berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Bahasa Korea mereka lebih mirip bahasa Inggris. Penanda mereka makan, sudah makan, sedang makan, akan makan itu ditandai dengan adanya perbedaan partikel di belakangnya. Jadi dia tetap mok gitu kan ya, makan itu ada mokta. Nah, nanti sudah makan itu adalah mokota. Nah, jadi yang menandai waktunya itu adalah bagian belakangnya tadi. Kalau kita kan sudah makan, sedang makan, akan makan gitu. Nah, kalau mereka itu ada perubahan di belakang dari kata kerjanya. Sama kayak bahasa Inggris gitu. Ada present tense, past tense, perfect tense, dan yang lainnya. Di dalam bahasa Indonesia kita nggak mengenal yang namanya struktur ya. Kalau subjeknya lebih tinggi, bahasanya harus formal gitu. Enggak. Tapi kalau bahasa Korea, dia sama kayak bahasa Jawa. Dia ada tingkatan-tingkatan bahasa. Jadi di bahasa Korea ini ada yang bahasa untuk teman sebaya, yang informal. Kemudian ada di atasnya ada bahasa formal. Kemudian di atasnya lagi itu ada bahasa yang sangat formal. Jadi kita kalimat kita itu akan sangat tergantung dengan siapa kita bicara atau subjeknya itu siapa gitu. Kalau kita bicara kepada guru kita atau orang yang lebih tua dari kita, itu akan berbeda dengan cara kita berbicara dengan siswa gitu, dengan teman kita. Begitupun kita bicara dengan orang yang baru kita kenal, dengan kita bicara dengan orang yang sudah lama kita kenal, itu akan berbeda caranya di dalam bahasa Korea. Jadi ada dikenal dengan yang namanya status sosial, terus umur, kedekatan gitu. Jadi subjek dari yang kita bicarakan itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita dalam menyusun kalimat atau cara kita berbicara. Demikian ya teman-teman tentang perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Kita akan membahas ini lebih lanjut nanti saat kita belajar Hangul maupun saat kita belajar tentang grammar atau tata bahasa Korea. Dan saya akan membuatnya di dalam beberapa bab dan kita akan belajarnya menggunakan buku EPS Topik 2015 yang bisa teman-teman download di websitenya HRD Korea. Nanti kita akan bahas per babnya. Nah, kalau seandainya kita udah selesai membahas semua bab, itu bahasa Korea kita insya Allah akan jauh lebih baik. Dan kebetulan saya juga sedang belajar, makanya saya bikin video ini untuk mengingatkan saya dan untuk membantu saya untuk memahami lebih dalam tentang bahasa Korea. Jadi, mari sama-sama belajar, mari jadi teman belajar saya di channel ini. Terima kasih banyak.